Xiaoyan telah melakukan perjalanan ke dataran tengah menggunakan lubang cacing. Setelah keluar dari lubang cacing, Xiaoyan dan yang lainnya terpisah membuat Xiaoyan terluka parah dari badai luar angkasa. Xiaoyan diselamatkan oleh kelompok konvoi dari klan Han. Sementara itu, Mata Indah perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya langsung bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Setelah itu, tatapan si wanita bergeser ke arah Xiaoyan dan segera menghampirinya. Si wanita bertanya, apakah kamu yang telah diselamatkan oleh Han Song? Dalam perjalanan, Xiaoyan mengangguk, kemudian saat hendak berdiri, ia merasakan kelelahan yang memaksa tubuhnya kembali terduduk. Melihat hal itu, alis wanita pun seketika mengerut kemudian berkata kepada Xiaoyan, ada aturan yang harus dilakukan di klannya selama konvoi. Ia tidak ingin melihat adanya orang-orang yang menganggur di dalam konvoinya. Dalam perjalanan, namun lihat kondisimu yang lemah, maka aku akan memberikan sedikit toleransi sebagai gantinya. Jika kondisimu telah membaik, maka kamu dapat melakukan pekerjaan apapun yang sedikit lebih ringan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun agak sedikit terkejut karena ia adalah pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Sementara itu, di sisi lain, si wanita segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Han Sui dan ia adalah pemimpin dalam konvoi. Setelah itu, Han Sui memberikan beberapa obat agar dapat lekas sembuh. Kita akan melewati wilayah ular iblis Yamang dan kamu harus berhati-hati dan bersembunyi di dalam kereta. Merasa telah menyampaikan semua yang diperlukan oleh Hansei, Hansei pun berbalik dan kemudian menuju tenda. Xiaoyan pun tersenyum setelah menerima botol giok yang dilemparkan oleh Hansei. Meskipun wanita terlihat tegas dan nampak agak dingin, namun sepertinya ia memiliki karakter yang cukup baik. Singkat cerita, mereka pun masih berlanjut berkumpul sambil berbincang-bincang santai. Tak lama Han Sui pun kembali keluar dari tendanya dan berjalan menuju kerumunan dan duduk di samping api unggun yang tak jauh dari Xiaoyan. Menyadari hal itu pun Xiaoyan segera menoleh dan menatap ke arah Han Sui yang tampak memiliki kelembutan yang dimiliki oleh seorang wanita. Di bawah cahaya api yang berhamburan tak lama setelah itu Han Sui pun berdiri kemudian tatapannya mengarah ke arah Han Song dan berkata, untuk malam ini, penjaga yang berjaga tidak boleh minum alkohol dan yang lainnya hanya boleh minum sedikit alkohol karena melewati wilayah ular iblis Yamang dan memerlukan konsentrasi yang lebih. Hansei pun berbalik kemudian perlahan dan menuju ke tendanya. Setelah kepergian Hansei, para penjaga pun bersiap dan melakukan apa yang diperintahkannya. Xiaoyan seketika terkejut melihat mereka benar-benar langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Hansei. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Hansong apa yang disebut dengan ular iblis Yamang. Hansong segera berkata, kita akan melewati tempat yang disebut ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang. Tetapi bahkan beberapa ahli puncak kelas Do Huang tidak ingin berurusan dengannya. Xiaoyin pun terkejut, kemudian bertanya apakah sosok ular itu benar-benar memiliki kecerdasan dan bertindak sebagai bandit. Hasan mengangguk lalu ia menjelaskan, binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup baik. Terlebih Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis, jadi ia dapat melepaskan bentuk diri dari bentuk ular aslinya. Kecerdasan yang dimilikinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 6 binatang ajaib lainnya. Mendengar pil transformasi iblis yang memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya membuat Xiaoyan seketika terkejut. Setelah itu Xiaoyan berkata, bukankah pil yang dapat memungkinkan binatang ajaib untuk tubuhnya adalah pil tingkat 7? Menanggapi perkataan Song, berkata pil transformasi iblis hanyalah pil 4 tingkat 6, namun efeknya memang memiliki pil transformasi tubuh tingkat 7. Hanya memiliki kemungkinan transformasi yang lebih rendah. Meskipun pil obat jenis ini sangat dicari oleh beberapa klan binatang ajaib di dataran tengah. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya mengangguk kemudian menghela napas dan menyadari apa yang mereka hadapi. Singkat cerita, keesokan paginya Xiaoyan pun membuka mata merasakan tubuhnya yang mulai membaik. Ia pun keluar dari tenda kemudian melihat banyak orang yang sedang bersiap untuk perjalanan. Akhirnya Xiaoyan pun turun untuk membantu mereka merapikan barang-barang Hanson dan yang lainnya.
secara alami tidak menolak apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dan memberikan pekerjaan ringan kepadanya. Setelah agak lama, Han Sui pun datang menghampiri Xiaoyan. Kemudian berkata, untuk saat ini perjalanan kamu tidak boleh keluar dari kereta. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Han Sui pun segera masuk ke gerbongnya, kemudian memerintahkan untuk segera mulai perjalanan. Dalam perjalanannya, Xiaoyan bertanya-tanya, seperti apakah sosok iblis ular siamang yang memiliki reputasi cukup ganas di sini yang mampu membuat orang-orang menjadi sangat cemas. Xiaoyan pun menggelengkan kepala dan kemudian duduk bersila dan masuk ke proses latihan. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana Siamang sering melakukan tindakan banditnya. Ancong pun segera meminta para pasukan untuk meningkatkan pertahanan dan waspada di sepanjang jalan. Ancong berkata kepada Xiaoyan jika mereka mengalami hal buruk, maka ia memintanya untuk menjaga Han Sui dan melarikan diri. Ancong lanjut menjelaskan semuanya akan baik-baik saja. Jika Siamang hanya meminta harta berharga, namun Siamang juga merupakan sosok cabul dan akan seperti hewan buas ketika bertemu dengan seorang wanita cantik. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata, kakak Hancong tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi hal buruk kepada Han Sui. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di lokasi yang benar-benar menjadi tempat operasi dari Siamang. Tiba-tiba, pepohonan di sekitar mereka runtuh menghalangi rute perjalanan mereka. Hancong pun segera berteriak meminta semua orang waspada adanya serangan dadakan. Tak lama kemudian, terdengar ledakan yang diikuti dengan suara yang berkata, sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati wilayahku. Sosok manusia setengah ular berdiri di atas langit menatap arah kelompok dari Hancong. Menyadari hal itu, ekspresi dari penjaga pun seketika berubah menjadi pucat. Terlebih dengan hadirnya pasukan ular yang mengelilingi mereka dengan tubuh yang sangat besar. Siamang melihat konvoi dari atas kemudian berkata, seharusnya kalian tahu aturan yang telah ditetapkan di sini. Wajah Hansong sedikit bergetar, kemudian ia segera berjalan keluar dari konvoi dan mengeluarkan kartu kristal lalu berkata, dengan hormat kami tentu tahu tentang aturan tersebut. Hancong segera mengeluarkan kartu kristal, kemudian Siamang segera melambaikan tangannya, dan kekuatan hisab segera menarik kartu kristal tersebut. Setelah menerima kartu kristal, Siamang pun tertawa bahagia dan berkata, sepertinya kalian benar-benar mengerti apa yang aku mau. Setelah itu Hansong pun bertanya, apakah kami sudah diperbolehkan melintas? Menanggapi hal itu, Siamang pun segera tertawa, kemudian melirik ke arah kereta yang berisi Han Sui. Ia berkata, kalian harus meninggalkan kereta itu sebelum boleh melintas di jalur ini. Ekspresi semua orang yang konvoi tiba-tiba berubah dan cukup banyak orang yang diam-diam mencengkram dengan senjata mereka. Sementara itu di sisi lain, Hansong menarik nafas dan kemudian dengan hormat bertanya, apa yang dimaksud dengan Komandan Siamang? Mendengar hal itu, Siamang tertawa kemudian berteriak, wanita itu tak perlu bersembunyi karena aku telah merasakan wangi-wangian dari tubuh wanita yang ada di dalam kereta. Siamang lanjut berkata, kali ini aku akan benar-benar mendapatkan harta berharga dan berbeda dari biasanya. Saat suara Siamang baru saja terdengar, ledakan pun terjadi dengan sosok wanita yang keluar dan berdiri di atas kereta. Wajah Han Sui benar-benar sedingin es dengan niat membunuh yang melintas di mata cantiknya. Ia mengepalkan tangan halus dan sebuah pedang panjang segera muncul. Han Sui segera mengepakkan sayap dokinya di punggung lalu ia melesat ke arah Siamang. Menanggapi hal itu, Siamang pun tertawa kemudian doki berwarna hijau giok melesat keluar ke menghantam ke arah Han Sui. Benturan segera terjadi membuat Han Sui seketika mundur dan wajah yang langsung memucat. Hancong segera berteriak kepada Siamang dan berkata, kami adalah orang-orang dari klan Han di Tianbe. Jika komandan Siamang menyerang kami, maka kepala Han dan kepala tetua pasti tidak akan melepaskanmu. Mendengar hal itu, Siamang hanya tertawa kemudian berkata, meskipun ada kehadiran orang tua itu tidak akan membuatku menjadi takut. Terlebih lagi jika aku membuat kalian semua mati di sini, maka mereka tidak akan mengetahui siapa yang telah membunuh anggota klannya. Setelah itu Siamang pun mengeluarkan desis yang membuat banyak ular segera muncul dan melesak ke arah sekelompok Han Sui. Wajah semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan jumlah serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Para pasukan pun memegang senjata mereka erat-erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Ketika pasukan ular telah berada
Ketika pasukan ular telah berada beberapa meter di dekat mereka, hal mengejutkan pun segera terjadi di tubuh ular. Seketika mendegang, kemudian api keluar dari tubuhnya. Ledakan pun segera terjadi, membuat ular menjadi abu. Melihat sesuatu yang tak terduga, baik kelompok Siamang maupun kelompok Hansui menjadi semakin terkejut. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit, membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin meningkat di hati semua orang. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi, bahkan dengan kekuatan Siamang sekalipun. Siamang hanya bisa berdiam diri menyaksikan ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan ia tidak menyadari alasan apa yang mengakibatkan tubuh ular terbakar kemudian menjadi abu. Sementara itu, di sisi lain, sekelompok Hansong terkejut pun hanya bisa saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Yansui. Di tengah tatapan mata mereka tetap waspada dan terkunci pada sosok Siamang yang berada di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih, tatapannya melirik ke arah abu, sebelum akhirnya beralih ke arah Hansui. Siamang semakin berniat untuk membawa Hansui pergi. Dengan segera Siamang pun mengeluarkan desis dan membuat ular kembali menyerang dengan jumlah yang lebih banyak. Melihat serangan ular yang begitu banyak, kelompok Hansong pun segera mengalirkan doki keluar dari tubuh mereka. Namun kejadian tak terduga terjadi kembali dengan tubuh ular dan seketika melenggang kemudian terbakar berubah menjadi abu. Kegembiraan seketika melonjak di mata kelompok Hancong setelah melihat adegan tersebut. Pada titik ini mereka bisa menyadari dan menebak bahwa ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Hansui pun segera melihat di sekeliling bermaksud mencari keberadaan orang-orang yang membantu mereka, namun tidak menemukan jejak sedikit pun tentang keberadaan orang-orang yang membantunya. Hansui masih melihat sekeliling sebelum akhirnya tatapannya berhenti di gerbong di mana Xiaoyan berada. Sementara itu di sisi lain Xiamang segera berkata, "Bolehkah aku mengetahui teman mana yang datang di sini?" Xiamang lanjut meminta maaf jika telah menyinggung keberadaannya. Permasalahan hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang klan Han dengan dirinya. Oleh karena itu, Xiamang meminta ahli yang telah ikut campur untuk tidak bertindak lebih lanjut. Setelah perkataan Xiamang terjatuh, tiba-tiba suara memerintahkan ia pergi segera terdengar di telinga mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut, kelompok Hansong pun seketika menjadi merasa sangat gembira karena adanya ahli yang membantu mereka. Sementara itu tatapan Hansui segera ditarik setelah perkataan tersebut terdengar di telinganya. Hansui masih mencari keberadaan orang yang telah membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Di sisi lain, Siamang bertanya kepada sosok pria misterius, apakah kamu akan benar-benar bertarung karena orang-orang yang lemah di bawah ini? Setelah itu suara misterius pun kembali terdengar di telinga semua orang dan mereka berkata, "Jika tidak ingin pergi dalam 10 tarikan napas, maka kamu akan mati." Mendengar perkataan tersebut, mata Siamang pun menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar kedua kalinya. Siamang pun segera berkata, "Karena teman ini bersikeras melindungi mereka, maka aku akan segera pergi dari sini." Baru saja Siamang mengucapkan kata-kata terakhirnya, kilatan cahaya pun segera muncul di matanya dan kakinya segera menekan udara kosong dan tubuhnya segera melesat. Dalam sekejap mata, Siamang sudah berada di depan Hansui. Dengan doki yang kuat melonjak dari tubuhnya, Siamang tertawa cabul. Kemudian tangannya hendak meraih bahu Hansui, namun ketika tangan Siamang baru saja akan mendarat, seketika teriakan dingin yang mengandung zat pembunuh pun terdengar. Setelah itu riak energi tak terlihat pun segera melonjak sebelum akhirnya menabrak dada Siamang. Sebuah kekuatan besar meledak di dalamnya dan membuat kulitnya sampai mengeluarkan darah segar. Tubuh Siamang pun bergegas mundur dengan wajah yang dipenuhi rasa terkejut. Sementara itu, mata cantik Hansui pun menatap Siamang yang telah akhir-akhir dalam keadaan menyedihkan hanya dalam satu serangan. Siamang segera menghapus jejak darah di sudut mulutnya, kemudian melihat ke sekeliling dan tanpa sadar berteriak keras. Sepertinya ini adalah kekuatan spiritual. Siamang pun lanjut bertanya, apakah kamu adalah seorang alkemis? Tidak ada reaksi dari pria misterius yang malah menyerang kembali. Siamang melihat serangan yang kembali datang. Siamang pun menjadi semakin terkejut dan memutuskan untuk melarikan diri. Menyadari semua yang menyerang mereka telah menghilang, kelompok Hansung pun segera merasa semakin senang. Sementara itu Hansui segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangan dengan hormat ke arah langit dan berkata, "Aku adalah orang dari anggota klan Han bernama Hansui dan berterima kasih atas semua bantuannya."
Hansel lanjut berkata, apa mungkin sosok misterius mengungkapkan dirinya agar kami dapat membalas budi di kemudian hari? Suara pun kembali terdengar, kemudian berkata, aku hanya kebetulan lewat dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Setelah perkataan tersebut, suasana pun menjadi hening dengan si pria yang kemungkinan sudah melangkahkan pergi. Akhirnya Hansel pun memerintahkan anggotanya untuk bersiap kembali melakukan perjalanan setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular. Seluruh konvoi turun ke suasana gembira karena selamat dari bencana. Suasana yang sebelumnya tegang pun benar-benar menghilang. Orang-orang yang membicarakan adegan yang telah terjadi sebelumnya. Samar-samar terdengar suara pembicaraan yang lucu ketika melihat Siamang benar-benar berlari ketakutan. Menurut yang Siamang katakan, seharusnya pria misterius tersebut adalah seorang alkemis. Mereka menyangka sepertinya pria misterius yang menjadi seorang alkemis tersebut seharusnya berada di tingkat tinggi. Jika tidak, maka akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan spiritual demi menakut-nakuti Siamang. Seketika mereka teringat kepada alkemis dari klan Han, hanya saja seorang alkemis tingkat 5. Meskipun begitu dengan kemampuannya, kepala Han masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa kali ini mereka akan bertemu dengan seorang alkemis di tingkat 6. Namun sangat disayangkan mereka tidak bisa melihat sosok asli dari seorang alkemis yang telah membantu mereka. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang duduk di kereta tanpa sadar tertawa ketika mendengar suara yang berada di luar. Tak lama tirai kereta pun dibuka sementara Xiaoyan segera menghela napas. Ancong tersenyum kemudian melangkah masuk dan memberikan sekantong air kepada Xiaoyan. Ancong menghela napas kemudian berkata, kali ini kita telah beruntung bertemu dengan seorang yang membantu kita. Jika tidak, kemungkinan besar maka kita akan terbunuh di tempat ini. Orang itu benar-benar sangat baik, karena biasanya jarang ada orang yang mau repot-repot membantu dengan permasalahan orang lain kecuali mereka mengenalnya. Melihat ekspresi Hancong di depannya, Xiaoyan berpikir sepertinya Hancong telah mengalami syok yang mendalam dari kejadian tersebut. Hancong lanjut bercerita, awalnya kami memilih melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun karena bertemu dengan badai pasir sangat besar, akhirnya membuat jalur menjadi menyimpang. Hancong berkata, jika semuanya lancar, maka masih ada sekitar 6 hari perjalanan. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk menyembuhkan diri. Ia pun menghela napas lega, kemudian berpikir bahwa luka-lukanya sebagian besar harus segera dipulihkan dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota tersebut. Jika Xiaoyan tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan ia akan menghadapi banyak permasalahan. Bagaimanapun, dimanapun seorang berada, kekuatan akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Sementara itu, Ansong yang sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, memutuskan untuk menginstruksikan Xiaoyan memulihkan diri sebelum turun dari kereta. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Hansong pun pergi dan Xiaoyan bersiap untuk melakukan proses pelatihan.